Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali hadir di channel YouTube saya. Pada hari ini saya Mira Gayatri Kartika yang bertindak sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Saya hari ini akan menerangkan secara umum dari pertemuan pertama kita, apa itu bank syariah, kemudian mengapa ada bank syariah di Indonesia. Baik, yuk kita mulai. Sejarah bank syariah itu muncul pertama kali dari negara Pakistan. Pakistan adalah negara muslim di mana dia pertama kali menghapus pemberlakuan bunga dan mensosialisasikan pinjaman tanpa riba. Oleh karena itu, Pakistan juga merupakan pelopor pelaksanaan sistem perbankan syariah pertama di dunia. Jadi tentunya dari situ berkembanglah lebih banyak lagi sehingga sampai ke Indonesia. Penyaluran dari sistem syariah di Indonesia akhirnya diproses dan pertama kali diluncurkan Bank Muamalat, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang akhirnya menyadur prinsip syariah, prinsip bank syariah yang menyebarkan program-program perbankan syariahnya di seluruh cabang di Indonesia. Jadi Bank Muamalat itu adalah bank pertama kali yang menggunakan prinsip syariah. Dan setelah itu diikuti oleh bank-bank lainnya. Sebelum kita kupas tuntas apa itu bank syariah, manajemennya, dan operasionalnya, mari kita bicara mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Jadi pengertian bank syariah adalah di mana bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6 garis miring 24 garis miring PBI tahun 2004. Lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dan jasa lainnya itu juga merupakan pengertian dari bank syariah. Jadi tidak hanya prinsip syariah saja yang dikembangkan, tetapi bank syariah memberikan jasa pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang tentunya yang operasionalnya disesuaikan dengan syariat Islam. Itu adalah pengertian dari bank syariah. Pengertian selanjutnya adalah di mana aturan yang dilaksanakan oleh bank syariah, baik itu aturan perjanjian, semua dibuat berdasarkan hukum Islam. Jadi antara bank dan pihak lain dalam menyimpan dana, melakukan pembiayaan kegiatan usaha, semua dilakukan dengan prinsip syariah. Apa itu prinsip syariah? Prinsip syariah adalah di mana semua dilakukan dengan bagi hasil. Baik itu penyertaan modal, pemindah bukuan, pemindah kepemilikan, semuanya diatur dengan bagi hasil. Ada 3 jenis bank syariah di Indonesia. Ada bank umum syariah, ada bank pembiayaan rakyat syariah, dan ada unit usaha syariah. Apa yang membedakan dari ketiga jenis tadi? Yakni ketika kita melihat bank umum syariah, dia bisa membantu nasabah dalam sistem syariah, di mana nasabah dibantu dalam jasa lalu lintas pembayaran. Contoh, pembayaran listrik,
pembayaran BPJS, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Tapi kalau bank pembiayaan rakyat syariah, nasabah tidak dibantu dalam proses jasa lalu lintas pembayaran karena tidak ada sistem dan fasilitas tersebut. Dia hanya menjalankan pembiayaannya saja. Kalau unit usaha syariah, unitnya hanya bersifat konvensional. Jadi sama sekali tidak bisa membantu lalu lintas jasa pembayaran. Nah, sebagai sistem pertama yang kita ketahui tadi ya, dari mulai sejarahnya ketika Pakistan memberlakukan sistem syariah, menghapus riba, apa itu riba? Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Riba itu adalah tambahan pasti ya atas setiap pokok pinjaman yang diambilkan dari pemberi pinjaman atau kreditur yang diambil oleh pemberi pinjaman atas peminjam atau debitur sesuai dengan jangka waktu pinjamannya. Contoh, kreditur ini meminjamkan uangnya kepada debitur senilai 1 juta. Nah, dari situ kreditur mengambil atas pokok pinjaman. Jadi pinjamannya 1 juta, kreditur meminta pengembaliannya 200.000 jangka waktu 2 bulan. Contoh ya, seperti itu. Berarti setelah 2 bulan, pinjaman senilai 1 juta itu harus dibayarkan ditambah dengan 200.000. Itu namanya riba. Pengambilan tambahan yang 200.000 itu baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam itu adalah riba. Bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, baiklah. Saya akhiri pertemuan kita yang pertama ini. Esok hari kita akan berjumpa kembali. Ini adalah kontak saya yang bisa untuk teman-teman save dan teman-teman bisa like YouTube saya dan bisa subscribe YouTube saya agar YouTube saya dapat berkembang untuk pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.